Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang tasdik, qadiyah dan pembagiannya. Yang beranggotakan pertama, Indana Zulfa, NIM 2619009, saya sendiri Muhsami Arif Asyidik 2619039, yang ketiga Asmaul Husna 2619073, dan Fadia Farah IH 2619130. Yang pertama akan dijelaskan tasdik dan qadiyah. Akan dijelaskan oleh Mbak Indana Zulfa. Yang pertama adalah pengertian tasdik dan qadiyah. Tasdik yaitu memahami hubungan antara dua kata atau menetapkan suatu kata atas suatu kata yang lain. Seperti ketika Anda mengatakan bahwa Husain sakit, berarti Anda memahaminya dengan menetapkan sakit kepada Husain. Tasdik juga merupakan proses pembentukan keputusan dalam memikirkan objek pikir yang dipikirkan. Hal yang demikian itu disebut dengan qadiyah. Qadiyah yaitu menghubungkan pengertian yang satu dengan pengertian yang lainnya menjadi suatu kalimat yang sempurna dan memiliki ketetapan hukum, yang di dalamnya ada pengakuan atau pengingkaran dan mengandung nilai benar atau salah. Selanjutnya adalah unsur-unsur dari qadiyah. Berdasarkan pengertian qadiyah pada subbab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa qadiyah memiliki 3 unsur pokok. Yang pertama adalah maudhu atau subjek, atau bisa disebut mahkum alaih atau yang diberi keterangan, biasanya berupa mubtada. Yang kedua adalah mahmul atau predikat, atau bisa disebut mahkum bih atau yang menerangkan, biasanya berupa khobar. Yang ketiga adalah robitoh atau kata penghubung, atau bisa berupa domir, yaitu kata yang menghubungkan antara subjek dengan predikat. Jika suatu kalimat dapat dipahami tanpa menggunakan robitoh, maka robitoh tersebut dapat dibuang. Dan kalimat yang tidak disertai dengan robitoh itu bisa disebut dengan sunayah. Sedangkan kata yang disertai dengan penghubung atau robitoh disebut sulasiyah. Yang selanjutnya yaitu macam-macam qadiyah. Qadiyah ada 2, yaitu qadiyah hamliyah dan qadiyah syartiyah. Qadiyah hamliyah adalah susunan kata yang di dalamnya ditetapkan hukum sesuatu atas sesuatu yang memiliki 2 sisi, yaitu maudhu dan mahmul, dan satu nisbah atau hubungan yang disebut robitah. Contoh, Ali adalah orang yang adil. Sedangkan qadiyah syartiyah adalah susunan kata yang di dalamnya menetapkan hukum tentang keberadaan hubungan antara 2 qadiyah atau lebih, yang tersusun dari kalimat syarat dan jasya, atau konsekuensinya. Contoh, jika hujan tidak turun, maka desa akan mengalami kekeringan. Yang selanjutnya yaitu syur qadiyah hamliyah. Syur itu ada kalanya kuli atau universal atau keseluruhan, dan ada kalanya juz'i atau sebagian. Kuli dibagi menjadi 2, yakni mujibah yang mengharuskan, kepastian, keharusan. Adat syur qadiyah adalah kata yang menunjukkan kuantitas sesuatu yang padanya ditetapkan keputusan dari individu maudhu. Baik, di sini saya Fadia Farah akan menjelaskan tentang qadiyah syartiyah. Qadiyah syartiyah ini dibagi menjadi 2, yaitu qadiyah syartiyah muttasilah dan qadiyah syartiyah al-munfasilah. Nah, qadiyah syartiyah muttasilah ini adalah suatu keputusan dengan cara menghubungkan satu qadiyah muqaddam dengan qadiyah yang lain, tali, dalam hubungan saling bergantungan dengan sebab akibat. Qadiyah syartiyah muttasilah juga dapat diartikan sebagai qadiyah syartiyah di mana antara muqaddam dan talinya terikat erat. Jadi antara muqaddam antara satu qadiyah dengan qadiyah yang lainnya itu tidak terpisahkan. Contohnya, jika sekiranya matahari terbenam, maka malam pun menjelang. Yang kedua ada qadiyah syartiyah al-munfasilah. Qadiyah syartiyah al-munfasilah adalah suatu keputusan dengan cara menghubungkan satu qadiyah muqaddam dengan qadiyah lain, tali, dalam hubungan saling berbeda dan kontradiksi. Contohnya,
Ada kalanya pernyataan itu benar dan ada kalanya pernyataan itu salah. Nah, di sini saya akan menerangkan tentang tanakut. Tanakut adalah perbedaan dua qadhiyah dalam kuantitas mujabah salibah dan kualitas kulli dan juz'i yang mengakibatkan salah satu qadhiyah itu benar dan yang lainnya itu salah. Maksudnya gini ya, jika dilihat dari istilah mantik, tanakut itu adalah perbedaan dua qadhiyah jika dilihat dari ijab atau kepastian dan salibah atau tidaknya dari kebenaran. Nah, artinya jika ada dua qadhiyah, maka salah satu dari qadhiyah tersebut ada yang benar dan satunya itu pasti salah. Nah, dalam tanakut ini ada beberapa metode-metode, begitupun juga syarat-syaratnya yang khusus ya. Ada tiga metode, yaitu tanakut qadhiyah hamliyah, tanakut qadhiyah syadiyah muttasilah, tanakut qadhiyah munfasilah. Selanjutnya al-aks. Aks secara bahasa artinya balik atau membalikan, sedangkan menurut manatik aks adalah menjadikan bagian pertama dari qadhiyah menjadi qadhiyah bagian kedua, begitupun sebaliknya. Maksudnya, membalikan suatu qadhiyah menjadi qadhiyah yang lain di mana maudhu pada qadhiyah pertama menjadi mahmul pada qadhiyah kedua dan sebaliknya. Sedangkan mustawi secara bahasa artinya sama atau bersamaan. Jadi, jika digabungkan aks mustawi itu berbeda dengan tanakut. Jika di dalam aks mustawi kedua qadhiyah setelah dibalik akan memiliki pernyataan tetap benar dan mempunyai makna yang sama, sedangkan tanakut itu kan dia memiliki dua qadhiyah tapi salah satu dari qadhiyahnya itu kan benar dan satunya itu kan salah. Nah, dalam aks mustawi ada beberapa metode dan ada ketentuannya yang khusus seperti itu. Nah, metodenya itu kan al-aks itu kan ada dua macam ya, yaitu aks mustawi dan aks nakid. Terima kasih. Mungkin sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.